Orang kalau muslim kok tidak pingin haji dan tidak pingin umroh. Makanya sampai kemudian Rasulullah itu bersabda, loh kalau ada orang yang dia mampu untuk haji tetapi dia tidak haji. Apa sih sensasinya kalau melihat kota Mekah itu? Dan apa sensasinya kalau melihat Ka'bah? Teman-teman saya yang sudah duluan ketika melihat Ka'bah, maka mereka itu berkata, sensasinya antum kalau sudah di depan Ka'bah, antum lupa itu semua urusan dunia yang dulu dan sebelum antum pergi itu antum pikirkan. Antum kalau sebelum haji dan umrah antum memikirkan motor, kapan motor ini diganti. Kalau sedang di depan Ka'bah itu tidak kepikiran lagi motor. Kalau antum kemudian sedang berada di kota Mekah ketika melihat Ka'bah, antum yang asalnya kepikiran untuk ganti cat rumah antum dari biru menuju kepada merah, atau merah kemudian nyesel warna merah, kemudian sekarang biru, jauh usah dikaitkan dengan politik ya. Masalahnya dia misalkan nyesel ketika warna merah kemudian akhirnya jadi biru. Maka kalau sudah di depan Ka'bah, maka dia kemudian akhirnya lupa tentang perkara itu. Karena apa? Orang kalau sudah di depan Ka'bah itu amnesia total terhadap apa yang pernah dia pikirkan dalam urusan dunia. Makanya maaf ya kalau sampai ada orang di depan Ka'bah kok masih mikirin dunia gitu, WA itu kebangetan. Itu orang itu harus diruqyah itu berarti. Karena kemudian harusnya di depan Ka'bah itu tidak kepikiran apa-apa kecuali yang dia pikirkan itu ketaatan dan ibadah dia kepada Allah. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita paham sesungguhnya tanah Mekah dan tanah Madinah itu ternyata kita tahu itu tanah iman, dan itu tanah kolektif yang dimiliki bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah kita paham dan kita ngerti bahwasanya tanah Mekah dan tanah Madinah itu merupakan tanah iman dan tanah ketakwaan bagi kehidupan orang yang beriman, berarti ada kewajiban yang menyertai selain kita mendapatkan hak di atas tanah itu. Kalau haknya tadi sudah saya sebutkan. Haknya apa? Ketika kita memiliki tanah itu, kita tidak boleh untuk dihalangi masuk kepada tanah itu karena itu tanah kita bersama. Lalu kewajiban apa yang kemudian kita miliki ketika kita memiliki tanah itu? Lah sebagaimana kewajiban kita kalau punya rumah, Pak. Kewajiban kita kalau punya rumah itu apa? Yang pertama menjaga batasan-batasannya. Dan itu kemudian juga sama. Kalau kemudian kita sudah paham bahwasanya tanah Makkah dan tanah Madinah itu merupakan tanahnya kita dan itu merupakan tanah iman, pertama maka saya dan antum diwajibkan untuk menjaga bagaimana batasan-batasan wilayah-wilayah haram, jangan sampai ada sesuatu yang menimpa pada tanah itu ketika mungkin akan diserang sama orang kafir. Kewajiban kita nanti bergerak bareng-bareng kalau tanah Makkah dan Madinah itu sampai ada yang mencaploknya. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, ketika kemudian kita sudah memiliki tanah itu secara iman, berarti apa? Kewajiban kita akan mengunjunginya. Karena kita senang dengan tanah itu ketika Allah mencintainya. Dan itu merupakan refleks, Pak. Otomatis orang kalau sudah punya iman itu pasti dia senang untuk mengunjungi tanah-tanah yang dicintai oleh Allah. Makanya sampai-sampai orang kalau muslim kok tidak pingin haji dan tidak pingin umroh. Loh, sampai Nabi itu mengatakan man ataqal hajj falam yahuj fasaufa alaihi yahudiyan mata am nasraniyan. Makanya sampai kemudian Rasulullah itu bersabda, loh kalau ada orang yang dia mampu untuk haji tetapi dia tidak haji, apapun matinya itu kalau nggak mati Yahudi ya mati Nasara. Kenapa? Itu pasti ada yang rusak dalam proses iman dia. Makanya kemudian kewajiban kita setelah kita mengetahui bahwasanya tanah itu tanah iman, selain kita menjaganya, saya dan Bapak, maka kita diwajibkan betul bagaimana kemudian kita mampu mendatangi kota itu, mendatangi wilayah itu, dan ketika mendatangi wilayah itu untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah ketika mencintai tanah itu. Makanya Masya Allah, haji dan umrah menjadi rukun Islam. Yang mana apabila kemudian kita memiliki keislaman, tetapi keislaman kita tidak disertai dengan kita melaksanakan haji dan umrah, ketika kita telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berarti ada yang masalah dalam iman dan dosanya begitu besar. Makanya sampai-sampai Rasulullah itu menyerupakan orang yang mampu haji, orang yang mampu umrah. Kok sampai dia tidak melaksanakan haji dan umrah, maka sesungguhnya
diserupakan dengan Yahudi dan Nasara. Saking dosanya begitu besar sampai Nabi menyerupakan kematian mereka sebagaimana kematian Yahudi dan Nasara. Kenapa? Itu rukun, Pak. Kalau yang namanya rukun itu ada muhu, ada musyai, itu namanya rukun. Rukun itu apa sih Ustaz? Ada muhu, ada musyai. Kalau tidak ada, tidak terjadi satu ketetapan hukum, itu namanya rukun. Kalau Bapak sholat tidak pakai rukun, tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Itu rukun, Pak. Bapak sholat kemudian Bapak tidak melakukan sujud secara sengaja, maka tidak sholat itu. Karena apa? Sujud itu rukun. Makanya kemudian di sini kita paham rukunnya Islam itu salah satunya apa? Haji dan umrah. Dan itu merupakan salah satu konsekuensi. Selain hukumnya itu wajib bagi mereka yang mampu, maka kemudian kita kaitkan itu merupakan proses dari konsekuensi logis. Kalau kamu sudah memiliki tanah iman, ya kamu harus datang. Dan orang itu kalau sudah beriman betul prosesnya itu pastinya senang untuk ketemu dengan tanahnya Allah. Makanya sampai ketika kita sudah paham kayak gini, sampai para ulama itu mengatakan orang yang mereka itu membeli sesuatu barang, lalu barang itu sebenarnya bisa menjadi modal dia untuk melaksanakan haji, tetapi barang itu dibeli, tetapi barang itu bukan barang primer, tetapi hanya barang sekunder. Gara-gara membeli barang sekunder, dia kemudian meninggalkan untuk mendatangi kota Mekah dan kota Madinah, entah haji atau umrah, karena mendahulukan barang sekundernya. Kata Syekh bin Bas itu mengatakan dosanya besar, matinya bisa jadi mati yang terancam sebagaimana Yahudi dan Nasara. Makanya kalau saya ditanya, Pak Ustadz, saya ini punya uang berapa, Pak? 50 juta. Saya pengen beli rumah dulu atau kemudian haji dulu. Saya akan mengatakan haji dulu, Pak. Dan terus nanti rumahnya ngontrak dulu. Loh terus gimana nanti kemudian saya kemana-mana? Sesungguhnya kalau Bapak sudah haji dan umrah nanti akan dihilangkan kefakirannya. Tabi'u bil haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ikutilah seluruh ikhtiar hidupmu itu dengan haji dan umrah. Karena salah satu fungsinya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dalam hidupmu. Sebagaimana api itu menghilangkan karat di dalam besi ketika dibakar. Boleh nggak kemudian kita beli barang gitu, motor asalnya satu, kalau motor yang satu dipakai untuk kerja, itu mungkin didahulukan, itu primer, Pak. Syekh bin Bas itu yang ditanya, kalau ada orang pingin beli kebutuhan sekunder, contoh beli mobil tapi dia sudah punya motor, mobilnya harganya 50 juta tapi dia sudah punya motor, kemana-mana sudah terbantu dengan motor itu, dia rela untuk mendahulukan membeli mobil itu, dan dia urungkan dan dia akhirkan untuk kemudian menjadi tamunya Allah ketika akan haji dan umrah. Maka hati-hati, proses dia nanti ketika memiliki mobil itu kok sampai mati di perjalanan, hati-hati, kematiannya terancam dengan Yahudi dan Nasara kedudukannya. Karena apa? Saking besarnya itu. Dan kita akan terkena sebuah hadis, la yazalan nas yuakhiruna anil hasanati hatta yuakhiruhumullahu hasanatahu yaumal qiyamah. Siapapun lo yang suka mengundur-undur segala kebaikan, Allah itu nanti akan mengundur-undur kebaikannya kelak pada waktu hari kiamat. Bisa jadi, Pak, hisab kita ini harusnya nomor urut 3, tapi gara-gara kita sering mengundur-undur kebaikan, akhirnya nomor urut itu tidak jadi 3, tetapi nomor urut kita 300. Kenapa? Kebiasaan hidup kita suka mengundur-undur kebaikan ketika kita sudah mampu melaksanakan. Allah itu paling senang kalau bergegas, Pak. Makanya jamak takdim sama jamak takhir itu, para ulama kalau ditanya mana yang paling afdal, jamak takdim. Kenapa? Menyegerakan. Kalau ada orang yang jamak takhir, harus nanam niat kalau nanti sholatnya diakhirkan, supaya nanti kalau terjadi sesuatu ketika kehilangan nyawa, dia tidak dosa karena niat sudah ditanam. Tapi yang paling baik takdim. Kenapa takdim lebih baik? Baca ilahnya, karena sesungguhnya takdim itu menyegerakan perintah Allah.